Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya dan akhirnya kita dapat berjumpa kembali pada sesi pembelajaran hari ini. Nah, sebelumnya karena kalian kebetulan adalah jurusan pariwisata yang mana akan bergerak di beberapa bidang kepariwisataan khususnya tour guide ya. Jadi untuk siswa-siswa di kelas 10 ini, kalian harus memahami terlebih dahulu basic-basic yang akan diterapkan selama nanti kalian akan menjadi pemandu wisata pada nanti semester depan, tepatnya di kelas 11. Nanti kalian akan terjun langsung ke travel agent atau entah itu menjadi pramu pramu wisata atau pemandu wisata lokal ataupun internasional. Nah, maka dari itu kita akan membahas terlebih dahulu beberapa basic yang diperlukan ke dalam tour guide material. Nah, adapun judulnya nih semuanya yaitu adalah tour guide material with Ivan Learning. Kenapa saya mengajarkan tentang bersamanya Ivan Learning? E-learning fun learning, yaitu pembelajaran berbasis tentang apa itu kegembiraan gitu ya, mungkin kita dapat artikan. Jadi walaupun pembelajaran hari ini dilakukan secara online, tetapi tidak mengurangi dari semangat kalian untuk belajar pada jurusan pariwisata ini. Nah, adapun ya semuanya, my student welcome to my class for 10 tourism department. Nah, reminder saja PPT yang saya berikan kepada kalian hari ini full English, but for the explanation ataupun penjelasan saya akan mix dengan beberapa bahasa, itu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia bilingual. Karena memang basically di jurusan pariwisata kalian harus memahami tentang basic-basic in English gitu ya. Apalagi tour guide ini adalah salah satu yang langsung terjun menggunakan senjata kalian itu menggunakan pembicaraan ataupun komunikasi, sehingga bahasa ataupun bahasa Inggris ini sangat penting bagi kalian. Karena siapa tahu pada tahun ini kalian akan ketika terjun di travel agent dan akan berkomunikasi dengan beberapa wisatawan asing gitu, entah itu mau reservasi tiket, entah tour planner, ataupun pada khususnya yang saya ajarkan kali ini yaitu menjadi tour guide gitu ya. Nah, basic ini saya serahkan ataupun saya berikan kepada kalian supaya nanti kalian di kelas 11 itu tidak shock gitu, tidak kaget ketika kalian langsung mengimplementasikannya di travel agent ataupun di tempat wisata. Nah, untuk our agenda, kita akan membahas terlebih dahulu introduction, apa itu tour guide, apa itu pramu wisata, dan pemandu wisata itu seperti apa gitu. Dan yang kedua itu adalah main material. Nanti saya akan deliver ataupun explain apa sih yang menjadi komunikasi ataupun komponen-komponen penting dalam menjadi seorang tour guide itu. Dan yang ketiga itu ada games and quiz dan sharing session. Nanti di sharing session kalian boleh menanyakan beberapa pertanyaan mengenai apa seputar pembelajaran pada hari ini, dan yang kelima itu kita ada conclusion. Nah, di sini ada learning objective yang mana kalian semua harus memahami tujuan ataupun output dari pembelajaran tour guide hari ini. Yang pertama itu ada demonstrates professional behavior when working as a tour guide. Of course, my student love it. Kalian tuh harus bisa mendemonstrasikan ketika nanti ujian prakteknya itu kalian tuh akan mendemonstrasikan ataupun role play menjadi tour guide. Nanti untuk upsetting tempat seperti itunya akan saya siapkan terlebih dahulu. Nah, sehingga maka dari itu nih kepada semuanya harap mengikuti pembelajaran tour guide ini dengan sungguh-sungguh. Ketika nanti ada ujian prakteknya, kalian itu bisa melakukannya dengan baik dan benar. Karena biasanya kita tuh sebagai syarat kelulusan, khususnya ini ada pemanduan wisata. Pemanduan wisata itu ada yang dari mulai awal penjemputan dari bandara ataupun station. Nah, kalian tuh harus memahami nih dari mulai penjemputannya sehingga on board-nya, yaitu pembicaraan di dalam bis ataupun pembicaraan di dalam bisnya ataupun di dalam mobil wisatanya, kalian harus memahami itu sampai ke pemberhentiannya itu sampai berhenti di hotel. Dan di hotel juga kalian harus mengerti bagaimana cara mereservasinya,
membookingnya dan deliver information about the tourist gitu. Nah, terus yang kedua ada apply responsible tourism principles to their work as the tour guide. Of course, nanti di sini kalian akan belajar tentang prinsip-prinsip di dalam tourism, di dalam pariwisata itu seperti apa aja. Khususnya nanti kan output di sini tuh nanti kalian akan melaksanakan on job training ya, ataupun istilahnya tuh PKL, praktek kerja lapangan. Nah, biasanya nih di travel agent khususnya nanti kalian akan ditanya seperti responsibility dalam prinsip-prinsip pariwisata. Terus yang ketiga ada update their knowledge and skill using a range of research method. Of course, nanti kalian di sini tuh jujur ya, di dalam pembelajaran tour guide ini kalian akan menemukan hal-hal baru, terutama nih kalian yang suka banget ke sejarah, nanti di dalam tour guide juga akan membahas beberapa sejarah. Nah, kita fokuskan terlebih dahulu untuk pembangunan pemandu wisata khususnya di Kabupaten Kuningan ya. Sekarang sudah ada organisasinya dan kebetulan sudah disahkan ataupun ya sudah di SK-kan pada tahun 2020. Nanti kita bisa sharing-sharing session kepada para pemandu-pemandu wisata di Kabupaten Kuningan. Dan kalian juga akan mengupdate skills kalian. Of course, the skills improve to public speaking and communication. Lalu yang keempat itu ada conduct themselves ethically when working as tour guide. Of course, di sini kalian harus mengkondisikan yaitu karena ini adalah salah satu basicnya di jasa ya. Nanti kalian akan memahami basic-basic dasar ataupun manner ketika berbicara di depan umum gitu ya. Berbicara di depan umum dengan menyampaikan informasi seputar tour guide. Nah, ini biasanya itu dilaksanakan on board ya di dalam bus. Nah, untuk di dalam bus ini itu terbagi menjadi 3 bagian. Ada you must to explain about the currency of Indonesia and general history of Indonesia. Nah, seperti itu nanti kalian harus jelaskan secara generalisasi Indonesia itu seperti apa, lalu baru masuk ke penjelasan Kabupaten Kuningannya. Lalu yang terakhir, kalian harus dapat memahami nih, represent the tour operator brand personally at all time when guiding. Nah, karena yang berkecimpung di dunia pariwisata itu emang langsung kepada waktu ya, jadi kalian harus you must do best management about your time gitu ya, dan harus menjadi tour operatornya. Kalian yang akan membawa wisatawan ke dalam entah itu domestik ataupun outbound gitu ya, dan kalian itu harus menjadi seorang yang memahami segala apa yang ada panduan pada perjalanan pada saat itu juga. Nah, itu semuanya my student, this is about the learning objective, dan kalian harus dapat menguasai kelima learning objective ini nanti ketika ujian praktek dan harus diterapkan. Dapat dipahami ya? Baik. Oke, lanjut. Nah, teman-teman, di sini ada definisi dari tour guide itu sendiri. What is the tour guide? World Federation of Tour Guide, Association Tourist Guide, a person who guides visitor in the language of their choice and interpret the culture and natural heritage of an area, which person normally processes an area-specific qualification, usually issue and or recognized by the appropriate opportunity. Nah, mungkin dapat dilihat ya, di sini gambarnya ada yang sedang menunjukkan arah, ada yang sedang menjelaskan, dan ada yang sedang menjelaskan dari peta wisata perjalanan itu sendiri. Nah, di sini dapat kita garis bawahi bahwasannya a person who guide visitor in the language. Of course, language di sini sangat berarti sekali ya. Jadi minimal kalian dalam menyampaikan informasi itu menguasai minimalnya 1 bahasa asing. Ya, basically bahasa Inggris emang sudah wajib ya menjadi basic dasar di dunia pariwisata gitu ya. Tapi kan di sekolah kita ada lagi tambahannya yaitu bahasa Korea. Nah, itu dapat dimanfaatkan oleh kalian. Bahasa Korea ini selama 2 tahun dari mulai kelas 10 sampai kelas 11 akhir ya. Nah, jadi kalian harus menguasai ini khususnya muatan lokal bahasanya di jurusan kalian, yaitu ada bahasa Inggris,
of course itu sangat basic sekali, emang harus dikuasai. Dan yang kedua itu bahasa Korea. Nah, bahasa Korea ini kalian juga harus dapat memahaminya gitu ya. Karena kebetulan juga kan kita sudah bekerja sama nih bersama eh, dari organisasi relawan Koreanya. Nah, kalian mungkin dapat lebih belajar dengan Miss Gahye ya untuk lebih mengenal dalam tentang bahasa Korea tersebut. Nah, dan interpret the culture and natural heritage. Nah, dapat kita garis bawahi juga interpret ya, di sini bukan penerjemah gitu. Perlu dibedakan juga ya perbedaan antara penerjemah dan interpret gitu ya. Penerjemah itu adalah orang yang menerjemahkan teks bahasa asing kepada bahasa ibunya gitu. Contohnya kayak bahasa Inggris diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Itu disebut dengan translator atau penerjemah. Kalau interpret itu adalah penerjemah secara lisan kepada orang-orang. Nah, of course, tour guide ini termasuk kepada interpret ya. The culture and natural heritage. Nah, yang tentunya menjelaskan tentang culture and natural heritage. Nah, di Kuningan sendiri banyak sekali komponen pendukung pariwisata. Dari mulai pilgrims, culture, natural heritage, dan education, seperti arkeologi Parcipari, gitu ya. Sama pilgrimnya ada Gua Maria Sawerahmat ya, yang ada di Cibubur. Nanti kalian silahkan bisa explore mungkin ya nanti di mata pelajaran tour and planner gitu ya. Silahkan nanti kalian bisa didata wisata-wisata yang ada di Kabupaten Kuningan gitu. Dan yang terakhir itu which person normally process specific qualification, of course itu ya sudah tentu sekali. Baik, kita lanjut ke next slide selanjutnya. Nah, di sini ada 6 essential skill of a tour guide ya. Ya, yang mana yang pertama itu adalah communication. Di sini memang benar sekali ya, communication itu sangat penting. Yang mana communication ini to convey, to deliver your statement, your opinion, your history kepada wisatawan asing. Mungkin next ke depan kita bisa kolaborasi ya dengan Kamuning, Bis Kamuning. Tahu kan kalian? Ya, yang suka ada di Tamkot. Nah, nanti biasanya di acara-acara besar seperti Epitech ya, event teknologi gitu ya dari Jawa Barat, biasanya itu kolaborasi dengan Kemuning. Nanti kalian akan membawa rombongan-rombongan dari Jawa Barat gitu ya, pemerintahan Jawa Barat untuk mengenal nih seputar Kabupaten Kuningan. Nah, nanti saya bisa koordinasikan ke pihak Kemuningnya untuk kalian nih untuk dipilih gitu ya, untuk langsung merasakan sensasi menjadi tour guide lokal gitu ya. Terus yang kedua itu ada energi. Nah, even you must being a tour guide gitu ya, you must to have the energy pool and energic gitu. Karena energi itu sangat penting. Kenapa? Karena kita kan akan berbicara selama berjam-jam gitu ya di dalam bus ataupun di dalam bus wisata. Nah, otomatis kalian tuh harus mempunyai kondisi yang perfect gitu ya dan energi yang full gitu. Terus ada juga dinamisme. Nah, dinamisme ini kalian tuh harus bisa dinamis pada saat keadaan-keadaan tertentu. Jadi dan harus dapat melihat situasi dan mengembangkan situasi gitu ya di dalam bus tersebut. Sebenarnya ini bukan di dalam bus saja ya, karena kan ada yang on board dan ada juga yang lokal. Nah, yang lokal itu biasanya tour guide yang hanya ada di tempat wisata gitu ya. Berbeda dengan yang di bus. Terus juga ada memory. Of course, when you being as the tour guide, you must do good the memory gitu. Karena ini tuh mengingat gitu. Jadi kalian juga sebagai seorang tour guide itu harus mengetahui nih jumlah peserta yang kita bawa ada berapa gitu. Jumlah peserta yang kita bawa ada berapa dan hal-hal kecil yang perlu kita list gitu ya dan itu harus kita lakukan gitu. Dan di sini ada humor. Nah, beside for the essential itu, you must to have the humor gitu. Yang humor itu kalian tuh harus mempunyai jokes gitu.
jokes-nya itu dapat disesuaikan ya apabila kalian membawanya yang middle age gitu ataupun young age, kalian bisa sesuaikan jokes-nya seperti itu. Dan you must to have the proper professionalism atau profesionalisme gitu ya. Kamu harus kalian harus menjadi seorang yang menjadi profesional gitu. Walaupun even kalian tidak tahu gitu ya ketika ada wisatawan yang menanyakan dan kalian tidak tahu jawabannya mau seperti apa, you must to say if you the visitor is the foreign, I'm sorry, I to open the Google or open the information before I explain about it gitu ataupun sebelumnya Bapak dan Ibu mohon maaf saya akan mengecek terlebih dahulu data-data yang ataupun pertanyaan yang Ibu atau Bapak ajukan. Nanti saya akan sampaikan kembali seperti itu. Dan ketika kalian menyampaikan menjadi seorang tour guide itu ketika di lapangan kalian tuh harus santai sih. Jangan terlalu tergesa-gesa gitu karena apa ya nanti tuh kayak materi-materi yang harus disampaikannya itu tidak terdeliver secara baik gitu teman-teman. Nah, next slide kita membahas tentang how to practice that skill during PJJ ya, pembelajaran jarak jauh. Nah, nanti saya mixkannya nih, kolaborasikan antara tour guide-nya dengan PJJ gitu, karena emang di sini masih pembelajarannya itu online ya. Nah, step yang pertama itu adalah exercise regularly. Of course, kalian tuh harus mengasah kebahasaan kalian, mengasah tentang informasi kalian secara berkala, secara reguler, secara sering gitu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu sebagai untuk ketika kalian nanti menyampaikan informasi kepada wisatawan, kalian tuh mempunyai informasi yang emang aktual dan emang cukup. Ketika wisatawan tersebut nanya kepada kalian, nanti kalian karena kalian more have the knowledge about information, jadi kalian dapat apa dapat menyampaikannya secara benar gitu. Terus ada time discipline. Nah di sini tuh di dalam dunia pariwisata itu selalu mengajarkan dengan time discipline. Nah sebelum misalnya acara jam 6, acara jam 8, kalian jam 6 pagi itu harus udah standby 2 jam sebelumnya ataupun 1 jam sebelumnya. Kenapa? Karena biasanya landing ataupun uh, di bandara itu seperti check out-nya, bukan check out, seperti ngeceknya itu adalah 2 jam sebelum pemberangkatan. Nah, jadi kalian, of course, you must have to good the time discipline when you as a being a tour guide. Terus skill yang to practice-nya itu read the book and retail. Nah, mungkin selama daring ini kalian perbanyak membaca buku, lalu perbanyak membaca buku, baik itu buku fisik ataupun buku online ya. Karena saya yakin juga pasti di sini kebanyakannya juga kan menggunakan online, jadi kalian bisa membuka buku-buku secara online, entah itu mau tentang seputar tourism, apapun itu, yang penting kalian harus read the book and retell. Jadi setelah kalian membaca buku, kalian retell kembali apa sih isi-isi buku tersebut. Nah, itu yang harus dilakukan kalian selama daring ini. Terus yang terakhir itu adalah role play and practice word humor. Nah, berkaitan dengan yang tadi nih, kalian harus sering membaca ataupun menonton di YouTube ya tentang word-word atau sentence-sentence about humor gitu. Dan biasakan gitu kalian role play dan practice menjadi seorang tour guide. Mungkin biasanya pengalaman saya ketika saya ujian praktek itu sebelum seminggu sebelum ujian itu saya tuh selalu mempraktekannya itu di rumah. Ya, jadi menganggap bahwa sedang dihadapkan dengan beberapa wisatawan di dalam bus, lalu saya menjelaskan tentang Indonesia, lalu menjelaskan tentang Kabupaten Kuningan dari mulai historinya, dari mulai keseniannya, dari mulai makanannya, food and beverage, dan seperti itu. Jadi kalian tuh harus role play gitu. Karena dengan kalian melakukan role play di rumah ini tuh sangat membantu gitu. Kan kalau di sekolah kita hanya mempunyai waktu 2 jam ya untuk improve your skill as being tour guide. Nah, 2 jam itu mungkin dirasa kurang cukup ya. Berbeda dengan kalian di rumah gitu. Di rumah kan banyak waktunya dan kalian itu boleh memanfaatkan waktu itu dengan role play. Karena
impact-nya itu atau efeknya itu akan memudahkan kalian ketika ujian praktek gitu. Dan ketika nanti PKL di travel agent, dan itu akan memudahkan. Jadi kalian you must to role play and practice with humor every day. And this is the fourth that practice how to that skill daring PJJ, dan the impact the result is excellent tour guide. Seperti itu. Nanti saya Okay, for the next is, can you analysis the development of tourism of Indonesia during the COVID-19 pandemic? Jadi di sini siapa yang mau menganalisis nih dari COVID-19 pandemic ini related this the tourism? Ada yang bisa? Iya. Iya, menurunnya pariwisata. Iya, menurunnya pengunjung ya. Iya, benar sekali. Nah, yang pertama nih ada weakening of the tourism industry. Jadi kayak melemahnya gitu ya, melemahnya industri-industri pariwisata of course, dan tadi yang disebutkan adalah tentang menurunnya pengunjung ya, termasuk ke dalam drop in visits, dan yang ketiga itu tourist attraction and productivity stops for a while and lower economic level. Nah, pada tahun 2019 sampai 2020 itu emang lower economic level, especially in the tourism gitu ya. Jadi nih, dengan adanya pembelajaran jarak jauh, kalian harus sering-sering baca, sering-sering berlatih, khususnya menjadi tour guide. Nah, untuk mengimprove skill kalian gitu ya. Nah, di sini ada how to rebuild online for the tourism. Nah, karena kita emang semuanya serba online, jadi kita tuh harus memanfaatkan nih sebagai tour guide tuh yang pertama sosial media. Mungkin kalian bisa membuat konten-konten di sosial media secara online, membuat vlog, membuat poster, virtual expo, or webinar. Nih, reminder aja ya kepada kalian, banyak sekali nih webinar-webinar dari Kementerian Pariwisata, dan itu sangat membantu sekali bagi kalian yang ingin to open your knowledge about the Kemenparekraf or tourism gitu. Nah, sekarang kita memasuki sesi games ya. Nah, sesi gamesnya itu can you guess? Jadi kalian harus menebak siapa yang paling cepat press hand and speak up and guess what is the tourism gitu, dan letak pariwisata ininya tuh ada di mana, Indonesia sebelah mana gitu, dan di pulau mana. Kalian siap ya? Oke, saya mulai ya. 1, 2, 3. Can you guys? Oke, jawabannya apa? Benar sekali, Borobudur. Ya, Borobudur ini termasuk ke dalam 7 keajaiban dunia ya. Mungkin dapat dijelaskan secara singkat mungkin apa yang kamu ketahui tentang Borobudur? Ya, nice explanation. Oke, berarti nanti kamu udah dapat poin ya, dapat poin bintang 1 ya. Berarti nanti tinggal kalian kamu chat aja di grup yang mendapatkan poin hari ini siapa-siapa aja. Games-nya di sini ada 3, berarti tersisa 2 ya. Saya mulai, 1, 2, 3. Can you guess? Ya, jawabannya apa? Good. Bisa kamu jelaskan secara singkat gitu dari deskripsi foto ini? Oke, bagus. Oke, games yang terakhir nih. 1, 2, 3. Nah, tebak. Good. Nanti ya 3 orang ini kalian langsung list aja di grup siapa yang dapat poin hari ini. Biar nanti saya masukkan ke dalam penambah nilai-nilai ketika UTS. Nah, sekarang ke kuis ya. Silakan jawab, lalu kirimkan di grup WhatsApp ya. Ini cuma ada 2 pertanyaan. Why is communication important? Kenapa komunikasi itu penting oleh seorang tour guide? Dan kedua, mention 5 most interesting tourism places in the world. Kalian tuliskan 5 tempat pariwisata yang emang famous di dunia gitu. Waktunya 1 menit ya. Dimulai dari sekarang. Ini kuisnya berlaku untuk seluruh siswa ya. Cuman tadi yang ngejawab games kalian mendapatkan poin plus gitu. Buat nanti ngebantu kalian di UTS. Oke, udah ya. Nah, mungkin ini saya sedikit share ya mengenai tips to learn in the PJJ, pembelajaran jarak jauh, time to be more effective nih.
Mungkin kalian bisa decide on special place to study, jadi menempatkan posisi yang enak tuh di kamar buat belajar seperti apa, dan avoid multitasking, hindari multitasking ya. Jangan like your phone is so very multitasking gitu, jangan. Make yourself comfortable with study place. Of course, you must to have comfortable. Terus set learning targets and try to be more effective. Study in study time, play in break time, sleep well at night. You must tidur dengan baik juga. Write a daily routine for preparation, study, and rest. Nah, ini nih penting sekali ya bagi kalian untuk write daily routine for preparation gitu. Untuk menyiapkan kalian tuh lebih siap lagi gitu untuk mengikuti pembelajaran-pembelajaran yang diselenggarakan secara online ini. Nah, lanjut lagi kita ke sharing session. Silahkan mungkin barangkali dari kalian ingin menanyakan beberapa hal gitu tentang materi tadi, tentang tour guide tadi, dan sekarang waktunya sharing session. Ya, gimana? Ada yang ingin ditanyakan? Oh, tentang, ya, waktu itu saya pernah juga ya memandu wisata dari himpunan, bukan himpunan ya, seperti kan itu pada acara Epitech, dan saya membawa rombongannya itu dari guru-guru sekolah Cianjur. Kebetulan kan ada pameran di Kabupaten Kuningan dan bekerja sama juga kan dari Kamuning, dan saya ditunjuk nih untuk bawa nih rombongan gitu. Ya, nanti kalian di sepanjang perjalanan itu menjelaskan tentang Kabupaten Kuningan, bukan Indonesia, karena emang spotnya itu kita tuh sedang ada di Kuningan, kecuali kalian sedang ngebawa wisatawan orang asing gitu ya, foreigners dari luar negeri, kalian for introduction you must to tell, deliver or convey general information about Indonesia. Kalaupun itunya dari sesama Indonesia, kalian mungkin dapat menyampaikannya itu tentang desanya ataupun tentang kabupatennya sendiri. Ya, sepanjang perjalanan saya menjelaskan tentang Kabupaten Kuningan, dan di sebelah kanan ataupun kanan kirinya apabila ada the mass building atau kayak bangunan-bangunan ataupun tempat bersejarah, kalian harus mengexplain itu, seperti titik nol Kuningan kan yang sekarang udah dipindahin ke daerah deket-deket Tamkot gitu ya, kan tadinya tuh deket yang di toko Mas itu. Nah, lalu nanti transit di Cipari. Nah, di Cipari kan emang ada local guide-nya ya. Nanti kita tinggal serahin aja ke mereka gitu. Tinggal mereka yang mengguiding para pesertanya seperti itu. Gimana, ada pertanyaan lagi? That's all for me, and I think this is session it's enough ya everyone. So, karena pembelajaran hari ini kita sudah selesai ya, sudah setengah jam juga. Nah, ini konklusinya mungkin ya. So, to conclude, we must be enthusiastic about learning during a pandemic by applying some of the tips we have discussed. Jadi kalian harus tetap semangat ya, walaupun pembelajaran hari ini itu online ya. Jangan lupa nih untuk tips-tips selama belajar online kalian terapkan ya, yang sudah kita diskusikan tadi, yang ada beberapa gitu yang sleep at well gitu ya. Jangan lupa, karena itu most important for you to good ethic dan good condition gitu ya. Mungkin pertemuan hari ini dengan saya dapat dicukupkan ya. Sekian. Semoga materi ini bermanfaat ya bagi kalian untuk kedepannya, dan sampai jumpa juga di nanti pas ujian prakteknya. Prepare your, pokoknya prepare banget dari mulai informasi dan hal sebagainya. Jangan sampai ada yang terlewatkan, dan you must to as a be unique person gitu. Jadi tampilkan keunikan kalian ketika menjadi seorang tour guide, karena tour guide itu beda-beda cara penyampaiannya gitu. Nah, nanti saya akan melihat nih mana sih yang berpotensi untuk mewakili juga, kan nanti ada lomba keterampilan siswa tingkat nasional ya biasanya. Nah, salah satu keterampilannya itu adalah membawa wisatawan. Nah, nanti di sini juga sebagai pendataan untuk yang mewakili sekolah kita ya. Bukan sekolah sih, mewakili kabupaten ke tingkat Jawa Barat, lalu ke tingkat nasional gitu. Biasanya dilaksanakan di Bandung ya, namanya itu turis industri.
Nanti ada 3 bagian, dan satu bagiannya itu tentang tour guide-nya. Nah, biasanya, materi yang dari Kabupaten Kuningan itu selalu menarik, biasanya, dan kita juga udah beberapa kali gitu memenangkan kompetisi ini, gitu. Nah, mungkin itu saja ya yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan, dan siapkan ujian kalian, dan thank